Siapa yang bisa menolak es krim? Di tengah terik matahari atau saat hujan, sensasi dingin dan manisnya seolah menjanjikan kebahagiaan instan. Tapi, pernahkah kamu berpikir, seberapa sering kita menikmati es krim tanpa menyadari sejarah panjang yang membentuknya? Dari istana raja-raja hingga gerobak kaki Leema, perjalanan es krim adalah cermin dari evolusi budaya kita yang dikenal atau bahkan diabaikan. Mungkin kamu seorang mahasiswa yang sering menghampiri kios es krim setelah kuliah, atau seorang ibu yang ikut merayakan kebahagiaan anak-anak dengan es krim di akhir pekan. Apapun peranmu, saatnya kita menggali lebih dalam tentang bagaimana es krim bertransformasi dari hidangan mewah yang hanya dinikmati kalangan elit, menjadi camilan semua orang. Mari kita awali perjalanan ini dengan bab pertama yang akan menerangi asal-usul es krim yang mungkin mengejutkanmu. Chapter 1, Asal-usul es krim yang tak terduga. Es krim sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Konon, hidangan ini pertama kali dinikmati oleh para raja di Persia, yang membuatnya dari salju yang dicampur dengan rasa buah dan madu. Bayangkan betapa megahnya saat itu. Sementara kita, di tengah panasnya Jakarta, dengan gampangnya membeli satu kon seharga 2.000. Namun, es krim yang sekarang kita kenal baru muncul belakangan, setelah mengalami banyak modifikasi. Mengapa es krim bisa sepopuler ini? Di satu sisi, hidangan ini mencerminkan bagaimana kita manusia suka mencari kesenangan instan. Kita merasa bahagia saat menyuapkan es krim, tapi di sisi lain, kita mungkin tidak tahu perjuangan panjangnya agar bisa dinikmati semua orang. Dari bahan-bahan yang mahal dan proses membuat yang rumit, hingga akhirnya diproduksi massal dan bisa dibeli di warung pinggir jalan. Jadi, es krim bukanlah sekadar cemilan, melainkan simbol dari perubahan sosial dan budaya, yang terbentuk dari keinginan kolektif kita untuk menikmati kehidupan dengan cara yang manis. Chapter 2, Transformasi menjadi makanan rakyat. Setelah perjalanan panjangnya, es krim mulai mengalami transformasi dari hidangan kelas atas menjadi camilan ringan yang bisa dijangkau semua kalangan. Perubahan ini dimulai di Eropa pada abad ke-18, ketika inovasi dalam teknik pembekuan dan akses terhadap susu menjadi lebih luas. Tentu saja, di balik perubahan ini ada cerita tentang bagaimana industri kuliner beradaptasi dengan tuntutan masyarakat. Bayangkan, orang-orang kelas bawah yang dulunya cuma bisa melihat es krim dari jauh, kini bisa mencicipinya. Hal ini menunjukkan bahwa makanan bukan hanya sekadar soal rasa, tetapi juga menandakan kelas sosial. Survivor kelas pekerja meraihnya dengan cara sederhana, berbagi di antara teman-teman. Es krim menjadi jalan untuk menciptakan momen kebersamaan, bukan lagi sekadar simbol estetis. Dan siapa yang menyangka, makanan yang pernah dianggap mewah ini kini menjadi bagian dari hidup sehari-hari kita. Chapter 3, Inovasi Rasa dan Variasi. Seiring waktu, es krim mengalami banyak variasi rasa dan bentuk. Dari sederhana seperti vanila dan coklat, hingga rasa yang lebih unik seperti matcha atau bahkan rasa pedas. Tak jarang orang berinovasi dengan mencampurkan bahan-bahan tak terduga. Siapa sangka es krim keripik kentang atau es krim sambal bisa jadi tren? Manusia dan kreativitasnya emang gak ada habisnya. Variasi ini bukan hanya soal rasa, tapi juga cerminan dari keragaman budaya. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya, penjual es krim di pinggir jalan Bali yang menawarkan es krim kelapa segar. Begitu nikmat. Inovasi itu penting, sebab ia membuat seseorang tetap terhubung dengan tradisi, sambil tetap bereksplorasi dengan hal baru. Gak heran, di setiap perayaan, es krim selalu jadi camilan pamungkas. Chapter 4, Es krim dan budaya pop. Es krim gak bisa dipisahkan dari budaya pop yang kian berkembang. Dari film, lagu, hingga meme, es krim jadi simbol kebahagiaan dan keceriaan. Kita sering menemukan momen es krim di film animasi,
yang mengajak penikmatnya merasakan nostalgia indah. Tak jarang, kita menemukan adegan lucu saat karakter terjebak dalam masalah karena es krim yang meluncur dari kounnya. Konyol, kan? Namun, di balik kesenangan itu, ada pertanyaan. Mengapa es krim menjadi lambang kesenangan? Mungkin karena rasa manisnya membawa kita kembali ke masa kecil. Disinilah nostalgia berperan. Kita merasa lebih hidup saat menikmati makanan yang melekat pada kenangan. Bukan sekadar es krim, ini tentang apa yang ada di balik momen-momen itu. Chapter 5, Es krim di era digital. Di zaman sekarang, es krim bukan sekadar makanan, melainkan industri besar. Dari penjual kaki lima hingga merek internasional, semuanya berlomba-lomba menarik perhatian konsumen. Di balik promosi yang gemerlap dan kemasan yang menarik, ada tantangan tersendiri. Apakah kekompakan antara rasa, harga, dan inovasi bisa memuaskan hati konsumen? Semua orang berusaha untuk menawarkan sesuatu yang baru. Dan seringkali, kita juga terjebak dalam arus tren es krim yang bikin pusing. Munculnya berbagai platform media sosial juga memberi warna baru. Setiap kali kita menikmati es krim, biasanya tak lupa diunggah ke media sosial. Satu sendok pun bisa dijadikan konten. Satu sisi, hal ini positif. Kita jadi lebih merayakan kebahagiaan itu. Tapi di sisi lain, apakah kita jadi kehilangan esensi dari kenikmatan itu? Es krim seharusnya dinikmati, bukan hanya dijadikan objek foto. Jangan lupa subscribe Memoria untuk konten menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.